around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Mengenang satu dasawarsa pengabdian The Little Mozart di Arsenal. Thomas Rosicky adalah seorang pengendali pertandingan yang begitu baik. Atas kehebatannya itu, ia dijuluki The Little Mozart. Ia dianalogikan sebagai seorang Mozart kala memimpin orkestra. Rosicky mendapatkan bakat sepak bola dari sang ayah Jiří Rosicky yang pernah bermain di Sparta League. Karir Thomas pun bermula di Sparta Praha pada 1998 dan menjadi bagian dari tim saat menjuarai kompetisi musim 1999-2000. Nama Thomas kian dikenal setelah mendapatkan penghargaan Czech Football of the Year pada 1999. Kehebatan Rosicky pun terendus kesebelasan Eropa lainnya. Setelah membawa Sparta Praha menjuarai Liga Ceko berturut-turut pada musim 98-99 dan 99-2000, Rosicky diboyong Borussia Dortmund dengan nilai transfer 14,5 juta euro. Kehadiran Rosicky membawa berkah dengan membawa Dortmund menjuarai Bundesliga pada 2001-2002. Ia pun mengantarkan Dortmund ke final UEFA Cup di tahunnya sama, tapi gagal meraih gelar juara. Setelah melakoni 189 pertandingan dan mencetak 24 gol dalam kurun waktu 5 tahun membela Dortmund, Rosicky memilih mencari orkestra yang lain. Usai Piala Dunia 2006, Rosicky merapat ke London Utara untuk bergabung dengan Arsenal. Di sana, Rosicky kembali bertemu dengan Jens Lehmann yang sama-sama pernah membela Dortmund. Nilai 10 juta euro pun menjadi harga yang harus dibayar Arsenal untuk mendatangkan pemain kelahiran 4 Oktober 1980 tersebut ke Stadion Emirates. Rosicky mendapat warisan nomor punggung 7 yang baru ditinggal Robert Pires yang hengkang ke Villarreal. Beban yang cukup berat mungkin disandang oleh The Little Mozart. Dia mesti menggantikan salah seorang pemain yang sangat disukai oleh Gunnar selama 6 tahun masa pengabdian Pires di Arsenal. Para penggemar Arsenal tentu mengharapkan Rosicky mampu memimpin orkestra di lini tengah dan mampu memberikan pelayanan kepada para striker Arsenal seperti Thierry Henry dan Robin van Persie, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pires pada beberapa musim sebelumnya. Musim pertama Rosicky sepertinya akan berjalan mulus. Sebanyak 37 pertandingan dari seluruh kompetisi dengan raihan 6 gol menunjukkan bahwa setidaknya Rosicky dianggap mampu berperan dengan baik. Musim 2007-2008 menjadi musim yang buruk. Ia hanya bermain pada 18 pertandingan karena didera cedera lutut parah. Hal ini membuat Rosicky mesti absen selama 434 hari, terhitung dari 1 Februari 2008 sampai dengan 10 April 2009, di mana cedera ini juga memaksa Rosicky hanya menjadi penonton pada musim 2008-2009. Setelah absen penuh pada musim 2008-2009, Rosicky sudah siap tampil pada musim 2009-2010. Namun, cedera yang dialami pada pertandingan persahabatan berhadapan dengan Barnet kembali memaksa Rosicky mengurungkan niatnya kembali merasakan atmosfer Liga Primer. Pekan kelima pada musim 2009-2010 akan selalu dikenang oleh Rosicky yang terdaftar di susunan pemain cadangan. Kala itu, Arsenal bertandang ke markas Manchester City. Setelah absen lebih dari 1 tahun, Rosicky dimasukkan pada menit ke-52 menggantikan Denilson. Ia pun memberikan assist buat Robin van Persie dan menjelang pertandingan berakhir ia menyumbang 1 gol. Meski kalah 2-4, apa yang dilakukan Rosicky amat berguna untuk mengangkat moral serta memulihkan traumanya dari cedera. Memasuki masa pengabdiannya selama 10 tahun di Arsenal, Rosicky kembali mengalami cedera lutut parah yang membuatnya menghabiskan setengah musim ini di meja perawatan. Rosicky kembali ke lapangan hijau pada Januari 2016 ketika berhadapan dengan Burnley di ajang Piala FA di mana Rosicky menggantikan Alex Iwobi dengan durasi waktu bermain selama 19 menit. Rosicky tetap akan menjadi legenda bagi Gunners, demikian pula buat penggemar Republik Česka, negara yang telah dibelanya dalam 100 pertandingan dan membawa negaranya ke Piala Dunia 2006. Happy birthday Thomas, sang maestro lini tengah Arsenal yang tidak akan pernah dilupakan oleh para Gunners di seluruh dunia. Arsenal dan Liverpool pantau Gonçalo Guedes.
Pemain berusia 24 tahun itu sering dikaitkan dengan transfer ke Wolverhampton Wanderers selama musim panas sebelum pakaian West Midlands akhirnya mempertahankan jasa Adama Traore. Namun, pemain internasional Portugal itu tampaknya tetap berada di radar berbagai klub Liga Premier setelah memulai kampanye La Liga baru dengan 2 gol dan 2 assist. Vihayas mengklaim bahwa Arsenal dan Liverpool siap untuk turun tangan jika Valencia memilih untuk meningkatkan masalah keuangan mereka dengan penjualan pemain kunci mereka. Guedes memiliki sisa kontrak di bawah 2 tahun, sebuah skenario yang mungkin memaksa Los Murciélagos untuk mempertimbangkan tawaran selama jendela Januari. Asalkan Valencia tetap bersaing untuk kembali ke Eropa melalui hasil La Liga mereka, penjualan apapun dapat ditunda hingga musim panas. Akankah Gonzalo Guedes menjadi opsi yang tepat bagi Arsenal untuk mengisi kurangnya kreativitas lini tengah Arsenal? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Andrea Belotti dan Zahavi opsi yang tepat untuk gantikan Lacazette? Target pertama Arsenal adalah pemain depan Italia Andrea Belotti. Penyerang Torino berusia 27 tahun itu juga berada di tahun terakhir kontraknya. Dengan demikian, ia akan dapat menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub luar negeri pada bulan Januari. Belotti beroperasi sebagai striker tunggal yang akan membuat Pierre-Emerick Aubameyang bisa kembali ke posisi aslinya yang agak melebar. Target kedua yang dikutip dalam laporan itu adalah nama mengejutkan Aaron Zahavi. Striker Israel 34 saat ini bermain di Belanda dengan PSV Eindhoven. Sebelum itu, Zahavi mengukir namanya saat melakukan operasi mendekati gol per pertandingan di Israel dan kemudian Cina. Zahavi membawa Nous pencetak golnya ke Eindhoven pada tahun 2020, di mana ia telah mengantongi 24 gol dalam 49 pertandingan. Dia juga memiliki kontrak yang akan berakhir pada musim panas 2022. Meskipun pada usia 34, dia jelas akan mewakili opsi jangka pendek yang jauh lebih banyak. Sementara itu, mantan striker Manchester United dan Inggris Andy Cole merasa Pierre-Emerick Aubameyang tidak bisa lagi bermain seperti saat masih muda dan perlu beroperasi di posisi favoritnya agar efektif. Semoga saja ada striker yang dibeli Arsenal pada bursa transfer bulan Januari nanti. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.